Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Patricia Marta Ratni, NIM 211F10380, kelas A6 Prodi PLB. Yang saya hormati dosen disabilitas tunanetra Ibu Sugi Hartatik, SPD MPD, yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman seperjuangan. Sahabat tunanetra atau orang disabilitas tunanetra itu sungguh memiliki intuisi yang hebat karena mereka bisa merasakan apabila ada seseorang yang berbuat buruk, maka tidak seharusnya kita mendiskriminasikan serta mengucilkan mereka. Oleh karena itu, mari kita bantu dan kita beri motivasi kepada mereka agar mereka bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Di sini kita akan membahas 5 hal. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua identifikasi, yang ketiga kriteria, yang keempat klasifikasi, yang kelima karakteristik. Di sini kita harus membaginya menjadi 5 bagian agar kita mudah memahaminya. Yang pertama, definisi adalah batasan suatu fakta, objek, konsep, dan keadaan-keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kajian. Jadi semua hal itu harus diberi batasan-batasan agar katanya tidak meluber kemana-mana. Yang kedua, identifikasi adalah menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Yang ketiga, kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Yang keempat, klasifikasi adalah sebuah proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Yang kelima, karakteristik adalah daya hidup seseorang, nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku tersebut menjadi berkonsisten dan mudah diperhatikan. Selanjutnya kita jabarkan satu persatu untuk lebih mudah memahaminya. Yang pertama, definisi, karena membahas tentang tunanetra sehingga bahasanya dibatasi, tidak membahas kemana-mana, misalnya tunadaksa, autis, dan lain sebagainya, fokus satu saja. Tunanetra itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti tuno, berarti rugi, netra dalam bahasa Jawa adalah mata. Jadi tunanetra ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi tunanetra adalah kerugian disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ mata. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunanetra itu artinya rusak matanya atau luka matanya, tidak memiliki matanya atau buta atau kurang penglihatannya. Menurut ahli adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya secara optimal, secara ringan, sedang ataupun berat, dan dalam proses belajar anak tunanetra membutuhkan layanan khusus seperti auditif. Yang kedua, identifikasi. Jadi tunanetra secara anatomis dan fisiologis menyangkut struktural anatomi dan fungsi organ mata, sehingga tunanetra itu rusaknya organ anatomi mata yang menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan. Sekarang fungsi anatomis fisiologis tunanetra itu dibagi menjadi 2, cara medis atau medis. Artinya secara medis artinya tunanetra ini dikaitkan dengan penyakit dan kelainan anatomi atau kelainan fungsi penglihatannya, sehingga tunanetra ini membutuhkan pengobatan pada mata dan diberikan koreksi pada fungsi penglihatannya. Semua ini harus diserahkan pada ahlinya soal pengobatan. Di sini ketika orang tuh mengalami penglihatannya tidak masalah pada penglihatannya, maka kita harus ke dokter bagian mata, tidak boleh yang ke lain supaya tidak memperparah penglihatannya. Yang ketiga, klasifikasi ketunanetraan ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kelompok yang memiliki penglihatan agak normal tapi membutuhkan koreksi lensa dan alat membantu membaca. Yang kedua, kelompok yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang membutuhkan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. Yang ketiga, kelompok yang memiliki penglihatan pusat itu rendah dan lantang penglihatannya itu sedang dan memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman akibat pengerusakan penglihatannya. Yang keempat, kelompok yang memiliki fungsi penglihatannya itu buruk, kemampuan tata pandangnya itu rendah, penglihatan pusatnya itu buruk dan perlu untuk alat bantu membaca, misalnya kita menggunakan kacamata. Yang kelima, kelompok yang termasuk buta total. Kriteria tunanetra dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kemampuan melihat. Yang kedua, kemampuan terhadap persepsi cahaya. Yang ketiga, kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau disebut visus melalui sel tes. 4 terjadi saat terjadinya ketunanetraan. Berikutnya kita akan menjabarkan satu persatu. Kemampuan melihat ini menjadi 2, yaitu buta total atau penuh, yaitu mereka yang tidak bisa melihat sama sekali baik itu gelap maupun terang. Mereka itu tidak tahu, tidak ada pengalaman tentang cahaya. Buta total atau penuh dibagi menjadi 2. Yang pertama, buta total penuh blind itu tidak bisa melihat sama sekali, tidak membedakan gelap dan terang karena tidak ada pengalaman antara gelap dan terang. Yang keempat, masih memiliki sisa penglihatan resi blue low vision adalah mereka yang masih bisa melihat antara gelap dan cerah.
Low vision dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, light perception, hanya membedakan antara gelap dan terang. Yang kedua, light projection, ini proyeksi cahaya, dapat memenuhi perubahan cahaya dan dapat membedakan dan menentukan arah sumber cahaya. Yang ketiga, tunnel vision, visi terowongan, hanya bisa melihat yang pusatnya atau tengahnya saja. Yang keempat, peripheral vision, visi perifer, penglihatan samping sehingga pengamatan benda ini rendah, hanya terlihat bagian kiri, misalnya gelas hanya bisa dilihat dari sisi kirinya saja. Yang kelima, penglihatan pecah, pada pengamatan objek-objek bagian-bagian tertentu tidak bisa terlihat. Yang berikutnya, kemampuan terhadap persepsi cahaya dibagi menjadi 3. Yang pertama, tidak ada persepsi cahaya. Ini adalah buta total. Yang kedua, memiliki persepsi cahaya. Pada kasus ini masih bisa melihat bentuk tapi tidak dapat membedakan, misalnya laki-laki atau pria, perempuan atau wanita. Yang ketiga, mampu memproyeksi cahaya atau light projection adalah mereka yang dapat mengetahui dan menunjuk asal cahaya dan bisa melihat jari-jari. Kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau disebut visus dibagi menjadi 4. Yang pertama, tingkat ketajaman penglihatan 20/20 feet sampai dengan 20/50 feet atau 6/6 meter sampai dengan 6/16 meter. Pada tingkat ketajaman penglihatan ini masih digolongkan tunanetra taraf ringan dan masih dapat mempergunakan mata, masih relatif secara normal, dan kemampuan ketajaman ini masih cukup baik dan dapat mempergunakan alat bantu pendidikan secara normal. Yang kedua, tingkat ketajaman penglihatan 20/70 feet atau 60/20 meter sampai dengan 6/60 meter. Pada tingkat ini disebut low vision, dengan memodifikasikan objek atau benda yang dilihat atau menggunakan alat bantu masih bisa dikoreksi dengan baik. Yang ketiga, tingkat ketajaman penglihatan 20/200 feet lebih atau 60/60 meter lebih. Ini berat tetapi masih bisa menghitung jari-jari tangan pada jarak 6 meter dan masih bisa melihat gerakan tangan. Dari ketajaman 20/200 ini hanya bisa membedakan antara gelap dan cerah. Yang keempat, tingkat ketajaman penglihatan 0 atau visus ini sama dengan buta penuh, buta total, tidak memiliki rangsangan cahaya, bahkan tidak mampu membedakan antara gelap dan cahaya. Yang keempat, penggolongan ketunanetraan saat terjadinya ketunanetraan dibagi menjadi 3. Yang pertama, tunanetra sejak dalam kandungan, prenatal. Hal ini terjadi pada kasus ibu hamil yang punya penyakit menular ke janin, misalnya HIV, sifilis, cacar saat hamil, sedang mengandung. Habis kimia, serangan virus toksoplasma ini berasal dari kotoran kucing yang kering, kemudian terbawa oleh angin dan terhirup oleh hidung ibu hamil. Ini bisa menyebabkan anaknya menjadi berkebutuhan khusus. Yang kedua, tunanetra. Pada saat proses kelahiran atau natal ada kesalahan pada saat kelahiran, misalnya bayi yang dilahirkan itu sungsang. Berkebutuhan khusus. Tunanetra pada saat proses kelahiran atau natal ada kesalahan pada saat kelahiran, misalnya bayi dilahirkan itu sungsang, kemudian pada proses kelahiran membutuhkan alat, misalnya menggunakan kop ditarik kepalanya, atau ibu saat lahir bayinya kekurangan oksigen dan penjepitan. Yang ketiga, tunanetra setelah kelahiran postnatal terjadi ketika bayi sampai dewasa, bisa karena DM, terjadi benturan, trauma, listrik, kimia, suhu, atau sinar yang tajam. Penyakit sifilis juga bisa menyebabkan ketunanetraan. Yang keempat, karakteristik adalah gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku tersebut menjadi konsisten, tetap, dan mudah diperhatikan. Karakteristik ketunanetraan ini menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam bersikap dan berperilaku terhadap lingkungannya. Keterbatasan tersebut menyebabkan hambatan bagi tunanetra untuk beraktivitas sesuai harapan tunanetra itu sendiri dan juga harapan masyarakat awas. Dalam karakteristik ini dibagi menjadi 2, karakteristik fisik dan karakteristik psikis. Yang pertama, karakteristik fisik adalah kekurangan penglihatan dari lahir. Itu akan mempunyai dampak pengaruh yang mengganggu perkembangan motorik, misalnya jalan, lari, lompat, gerakan badan. Kekurangan dari lahir ini menyebabkan tunanetra mengalami dampak pengaruh yang akan mengganggu perkembangan motorik secara halus, yaitu fisik.
visus parsial secara halus, menulis, dan sebagainya, menjahit. Fisik motorik kasar ini akan terganggu motoriknya, misalnya bayi bisa merangkak, merayap, atau terganggu pada kontrol ini otot pada kepala. Kepalanya agak kaku, lehernya agak kaku, otot tubuh juga agak kaku. Biasanya tunanetra yang penuh ini gerakannya tidak begitu luwes, kaku karena otot-otot leher pada kaku, tubuhnya juga kaku. Jadi bagaimana ciri-ciri fisik tunanetra buta atau total? Mereka ini tergolong buta bila dilihat dari organ-organ matanya. Biasanya tidak bisa melihat kemampuan normal, misalnya mata kurang atau tidak berkedip, kemudian tidak bereaksi dengan cahaya. Bercahaya. Ada juga tunet yang pelupuk matanya tertutup terus. Untuk tunanetra yang tidak terlatih mobilitasnya ini biasanya tidak memiliki konsep tubuh body image sehingga sikapnya itu menjadi kurang baik. Misalnya kepalanya itu tunduk lurus atau menengadah, kaku, skoliosis, dan berdiri tidak tegak. Karakteristik yang low vision, bisa melihat antara gelap dan cerah. Ada sisi penglihatan biasanya mencari upaya rangsang. Dalam mencari upaya rangsang ini perilakunya tidak terkontrol, misalnya mengejap-ngejapkan mata, kemudian mengarahkan mata ke sumber cahaya, melihat ke samping, melihat tulisan dengan dekat sekali, atau membelalakan mata. Tunet yang masih ada penglihatan akan mencari upaya rangsang. Biasanya dalam melakukan upaya rangsang perilakunya tidak terkontrol. Berikutnya karakteristik psikis. Seseorang dengan albino atau glukoma sering menunjukkan tingkah laku ekstrim. Mereka terlihat gembira atau sedih, kacau, ceria dalam aksinya, dalam verbalitas, cenderung perfeksionis, jadi gembira sekali atau sedih sekali. Ekspresif sebenarnya. Ketidakmampuan antara yang buta dan kurang atau berpengaruh pada psikisnya akan menunjukkan perilakunya yang rigidity, kaku. Misalnya kalau yang tadi ekspresif, yang ini kurang ekspresif, daya geraknya terbatas sehingga kesan kebukuan, kaku. 2. Kelakuan gerak tubuh jalannya kaku. Tingkah lakunya ini merupakan akibat dari terhambatnya kurang orientasi mobilitas, maka ini disebut dengan blank set. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas penyebab terjadinya disabilitas netra secara medis, penyakit atau gaya hidup. Yang pertama adalah penyebab kelainan mata dari segi medis dan kebidanan. Yang kedua adalah penyebab kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit akut dan penyakit berat dan kesalahan-kesalahan perlakuan terhadapnya. Yang pertama dibagi menjadi 3 bagian supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Yang pertama masa prenatal atau masa sebelum kelahiran. Yang kedua masa natal atau saat kelahiran. Yang ketiga masa postnatal atau setelah kelahiran. Yang bab kedua juga kita bagi menjadi 2 bagian supaya lebih mudah untuk memahami. Yang pertama adalah buta bawaan, yaitu congenital blind. Kita ringkas menjadi buta bawaan atau CP. Yang kedua atau buta didapat adventitially blind atau kita ringkas AB. Sekarang kita akan bahas masa prenatal, yaitu masa sebelum kelahiran. Secara ilmiah, tunanetra ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor dari dalam anak itu sendiri atau faktor dari luar anak itu sendiri, yaitu eksternal. Kalau faktor dari dalam diri anak disebut faktor internal. Menurut Hittermason dan kawan-kawan, beberapa keturunan disebabkan beberapa faktor. Yang pertama faktor genetik. Ini adalah faktor keturunan. Akibat faktor keturunan itu antara lain adalah retinitis pigmentosa, yaitu penyakit pada retina yang umumnya ini merupakan keturunan pada penyakit ini, menyebabkan sedikit demi sedikit kemunduran dan memburuknya fungsi dari retina. Gejala pertamanya adalah sukar melihat pada malam hari, kemudian diikuti oleh hilangnya fungsi penglihatan periferal dan akhirnya hanya sedikit penglihatan yang tertinggal. Yang kedua adalah perkawinan sedara. Secara medis bisa mengakibatkan terjadinya kecacatan, terutama pada anak tunanetra. Perkawinan sedara ini biasanya disebut incest, adik dengan kakak, anak dengan bapak, cucu dengan kakak, atau sepupu. Jadi ini nanti menyebabkan menurunkan sifat termasuk penyakit atau kelainan. Kemudian yang ketiga adalah infeksi kehamilan. Infeksi kehamilan ini terjadi akibat virus leptospirosis. Virus ini berasal dari kencing tikus atau terkena virus maternal rubella atau campak Jerman, virus Rhinolaca retrobrasia. Maka dari itu seorang ibu hamil harus benar-benar menjaga kebersihan. Yang keempat adalah gangguan genetik.
Gangguan genetik ini dapat terjadi karena adanya kelainan kromosom akibat transformasi yang mengakibatkan keracunan darah atau toksemia. Kemudian ada faktor lagi, yaitu kelompok yang berisiko tinggi, yaitu pada ibu usia kehamilan terlalu muda, yaitu sekitar usia belasan tahun, 11-15 tahun, atau terlalu tua di atas 40 tahun. Pada dasarnya, wanita yang berusia setelah menstruasi 12-15 tahun ini atau belasan tahun ini memiliki organ sensual dan kandungan ini yang sudah matang dan siap dibuahi oleh sperma. Namun secara fisiologis, wanita yang masih belasan tahun ini belum cukup berumah tangga. Jadi kalau wanita yang masih belasan tahun menikah, dapat dimungkinkan ketika hamil akan mengalami stres dan mengalami depresi karena secara psikologis masih belum siap. Karena masa awal dewasa ini, seorang wanita dipersiapkan untuk semangat mencari ilmu untuk masa depannya. Kemudian risiko berikutnya adalah wanita berusia 40 tahun ke atas. Kenapa? Karena wanita yang berusia 40 tahun ke atas ini mungkin kan kondisi tubuhnya ini mulai melemah, otot-ototnya mulai melemah, sudah tidak sekuat lagi usia di bawah 40 tahun. Ini bisa dimungkinkan kalau wanita tersebut hamil akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik untuk perkembangan janin, tapi secara fakta pada zaman dahulu tidak apa-apa. Yang kelima adalah keracunan saat hamil. Jadi keracunan saat hamil ini diakibatkan janin yang kekurangan vitamin atau bahkan kelebihan. Kebanyakan wanita hamil itu tidak mau makan, berdampak kurang baik bagi kesehatan janin. Karena asupan gizi yang dimakan oleh ibu hamil akan ditransformasi ke janin, atau bisa yang kelebihan vitamin, kelebihan zat besi atau hewan laut seperti udang, kerang hijau, ikan tuna, dan lain sebagainya. Karena kita ketahui bahwa lautan kita tidak bersih dulu lagi, terlalu banyak limbah di dalamnya. Selanjutnya, keracunan saat hamil dimungkinkan penggunaan obat-obatan, yaitu obat-obatan kontrasepsi. Misalnya wanita mengalami kehamilan seperti percobaan abortus yang gagal, misalnya dipijat akhirnya mengenai organ mata. Jika bayi itu bertahan, maka bayi tersebut bisa berakibat sebuah kecacatan. Yang keenam adalah penyakit yang menahun seperti penyakit TBC. Jadi penyakit TBC ini bisa terjangkit pada individu, pada seseorang akibat sanitasi lingkungan yang kurang memadai, lingkungan yang kotor. Jadi penyakit TBC ini, jika seorang ibu hamil menderita penyakit TBC, maka jika ia ingin sembuh, maka mendapat pengobatan secara kontinu berkesinambungan minimal 6 bulan terus-menerus. Hal ini akan berdampak pada perkembangan janin. Jadi apabila penyakit TBC ini diidap oleh ibu hamil, maka akan berdampak metabolisme ibu dan janin sehingga pertumbuhan janin itu tidak sempurna. Yang ketujuh adalah infeksi karena penyakit kotor. Kita ketahui bahwa penyakit kotor itu adalah penyakit kelamin, misalnya sifilis. Penyakit sifilis ini bisa terjangkit pada ibu hamil. Jadi organ kelamin terinfeksi oleh penyakit sifilis ini dapat menyebabkan tubuh ibu ini menjadi lemah dan mudah terkena penyakit lainnya. Tentunya hal itu akan membahayakan bayi, seorang ibu hamil, dan janin. Maka dari itu dalam pernikahan dituntut ada rasa kesetiaan dan dituntut setia pada satu pasangan, apalagi pada aktivitas sensual. Karena ibu hamil yang tidak melakukan aktivitas seksual dengan laki-laki lain, tapi jika suaminya tidak bisa menjaga, misalnya melakukan aktivitas seksual dengan wanita lain, maka akan bisa menulari dengan istrinya. Yang kedelapan adalah virus toksoplasma, berasal dari virus binatang seperti bulu kucing. Tahu kotoran kucing yang sudah mengering tertiup angin dan dihirup oleh ibu hamil secara terus-menerus. Jadi virus toksoplasma ini mengakibatkan kebutaan atau anak autis berat atau lahir tanpa tengkorak. Penyakit virus tumor, kanker, penyakit tersebut tergolong penyakit yang kronis. Namun dalam perkembangan ilmu kedokteran, dokter sudah menemukan berbagai obat imunitas. Jadi ibu yang hamil ini bisa diimunisasi dengan imunisasi tokso. Maka sebelum kehamilan dapat diimunisasi dengan tokso ini agar virus tersebut tidak membahayakan janin bayi kelak. Yang kesembilan, faktor resus atau RH anoksia prenata. Pada faktor ini kekurangan oksigen pada calon bayi. Jadi jenis resus ibu ini cukup menentukan bagaimana kondisi bayi, terutama jika bayi tersebut berbeda dengan bapak. Resus darah ibu berbeda dengan resus darah bapak, jadi akan menentukan berdampak pada kondisi bayi. Jika kelainan ini menyerang pada ibu janinnya, maka akan terganggu janinnya, kekebalannya, dan kekurangan oksigen sehingga pertumbuhan otak janin itu akan terganggu. Yang ke-10 adalah pengalaman traumatik yang menimpa pada ibu hamil. Karena itu, mengapa ibu hamil benar-benar jaga pengalaman traumatik ini? Bisa berupa shock.
bisa berupa shock pada ibu hamil akibat keterangan dan pada kehamilan sebelumnya, misalnya sindrom baby poor, yaitu depresi yang dialami ibu akibat kehamilan sebelumnya, misalnya sindrom baby poor, yaitu depresi yang dialami ibu akibat kehamilan bayi, atau juga trauma akibat benturan-benturan saat kehamilan. Misalnya saat hamil itu ibu jatuh. Yang ke-11, penggunaan sinar X, radiasi sinar USG yang berlebihan. Terkadang pada perkawinan usia muda, seorang ibu itu sangat bahagia sekali saat ingin mengetahui perkembangan bahagia. Jadi sering di USG, ternyata kelebihan sinar USG itu berdampak pada kelainan janinnya. Juga misalnya terkena sinar X dari alat-alat pabrik bisa mengakibatkan sel kromosom pada bayi. Sekarang kita berlanjut ke perinatal atau natal saat kelahiran. Saat melahirkan itu terjadi karena kelahiran yang sulit dan pertolongan yang salah. Misalnya dokter masih belajar atau bidannya masih tahap belajar. Pertolongan malpraktik bisa berakibat kelainan pada bayi yang dilahirkan. Jadi persalinan yang tidak spontan, kelahiran prematur atau kelahiran sebelum waktunya. Lahir kurang dari 9 bulan. Misalnya usia kandungan 5, 6, 7, biasanya kelahiran 7 bulan sudah kuat. Kemudian 1, kerusakan pada mata pada saat persalinan, misalnya benturan alat-alat benda keras. Jika terjadi benturan saat melahirkan seperti benda-benda keras atau mengakibatkan cacat atau kelainan, misalnya pada saat melahirkan itu ibu mengalami penyakit gonore, itu adalah penyakit sifilis kotor atau kelamin yang disebabkan hubungan seks yang tidak disiplin sehingga basiler gonore itu penyakit, dan akhirnya setelah bayi lahir itu bisa mengalami sakit dan bisa mengakibat hilangnya penglihatan. Kemudian infeksi atau luka yang dialami ibu hamil atau aminator rubella atau cacar air juga bisa menyebabkan kerusakan pada mata, telinga, jantung, dan sistem susu dan saraf khusus pada janin itu tidak berkembang. Kerusakan mata atau saraf pada mata pada waktu persalinan ini bisa diakibatkan karena ibu yang hamil ini. Misalnya 2, kelahiran sungsang ini juga bisa mengakibatkan kecacatan terjadi secara teori, bisa mengakibatkan kecacatan kelainan yang dilahir pada bulan lahir ini sungsang, maka yang dikeluar itu kaki atau bokong. Jadi ibu yang melahirkan secara sungsang tanpa bantuan alat berbahaya. Yang ketiga, bayi prematur atau lahir lebih cepat pada usia kelahiran seperti 6 sampai 8 bulan. Yang keempat, bayi postmatur adalah bayi yang terlalu lama dalam kandungan, misalnya 10 bulan atau lebih. Yang kelima, kekurangan oksigen atau pernatal laksia. Jadi bayi yang ketika lahir itu tidak langsung dapat meringis, misalnya terendam air ketuban. Jadi cairan ketuban itu masuk ke paru-paru menutupi jalan pernapasan janinnya. Akibatnya apa? Proses kelahiran yang tidak sempurna. Selanjutnya, proses kelahiran yang membutuhkan waktu yang lama. Ini membutuhkan bantuan-bantuan alat seperti kopling dan sebagainya. Ini menyebabkan kelainan pada bayinya. Kemudian pendarahan pada ibunya karena previa oleh ilmu dokter bahwa artinya jalan keluar bayi itu tertutup oleh plasenta sehingga janin itu semakin besar, maka gerakan ibu ini akan membenturkan kepalanya bayi itu ke plasenta. Yang berikutnya, tulang ibu yang tidak proporsional, dysprocephalopelvic. Kelainan bentuk tulang pinggul yang pelvic ini dapat menekan kepala bayi saat proses kelahiran. Jadi tentunya hal ini dapat dihindari jika seorang ibu yang melahirkan itu mengambil tindakan melakukan operasi sesar. Yang berikutnya, kekurangan gizi. Gizi saat makanan nutrisi sangat dibutuhkan oleh seorang bayi yang baru dilahirkan. Karena itu untuk proses pertumbuhan kesempurnaan otak-otak dan organ penting lainnya, anak kurang dari 6 bulan cukup diberikan air susu ibu. Jangan yang berat, misalnya pisang yang dihaluskan belum waktunya itu. Karena ususnya sangat kecil juga dipaksakan, dan ini berpengaruh seorang bayi tersebut sering sakit perut. Di samping itu juga harus berempati pada ibu yang baru melahirkan supaya mentalnya bagus. Jadi jangan hanya fokus saja pada bayi yang lain. Selanjutnya, yang ketiga adalah kecelakaan. Bayi yang dilahirkan ini harus benar-benar dijaga karena bisa terjadi benturan yang terkena organ mata, trauma, misalnya jatuh dari ketinggian ke aliran listrik, dan anak-anak di bawah umur tidak belum memahami bahaya. Jadi orang tua benar-benar harus menjaga keamanan di lingkungan anak. Juga kena zat kimia, orang tua harus menyimpan dari jangkauan anak-anak, jangan orang tua teledor. Dan ini bisa juga terkena senjata tajam, misalnya pisau. Itu contoh Braille yang awalnya bisa melihat, namun karena orang tuanya teledor meletakkan pisau, maka terkena pisau di sebelah matanya,
lalu berlanjut ke mata sebelahnya, kemudian juga kecelakaan pada kendaraan, misalnya naik sepeda jatuh, semua itu bisa terkena otak sehingga kehidupan otak sebagai kehidupan manusia. Selanjutnya keracunan air raksa. Keracunan cairan orang tua meletakkan pewangi pakaian bersih lantai itu berbahaya. Racun yang bisa terkena bayi dari makanan yang dikonsumsi berdampak pada tubuh bayi, dan keadaan tubuh ini akan menjadi melemah karena meracuni secara permanen. Racun berasal dari makanan yang kadaluarsa, busuk, juga mengandung psikoaktif, dan akhirnya racun ini menyebar dalam darah dan dialirkan ke otak dan menyebabkan kecacatan pada bayi. Yang kelima adalah mengalami kelainan mata. Karena mengalami penyakit mata, misalnya serum palmia, itu penyakit pada anak-anak yang menyerang anak-anak mengalami kekurangan vitamin A, atau anak yang diare terus-menerus. Misalnya sisa susu botol susu yang mengandung bakteri air susu itu juga bisa dijadikan media bakteri. Maksimal 5 menit yang terlalu lama, misalnya buat pagi diberinya ini bisa menyebabkan diare. Kalau seorang bayi diare terus-menerus sampai panas tinggi, itu sangat berbahaya dan bisa menyebabkan penyakit serupalmia. Selanjutnya penyakit murbili atau radang otak. Yang kedua adalah menyebabkan kelainan mata atau trachom. Ini bukan saja menyerang orang dewasa tapi anak juga. Yang kelima adalah penyakit keturunan diterang setelah anak-anak lahir. Yang pertama adalah serupalmia, biasanya bayi pada masa perkembangannya kekurangan vitamin A. Yang kedua adalah trachom. Ini penyakit mata karena virus yang berkembang, ciri medrason makumalis. Yang ketiga adalah katarak, penyakit yang menyerang mata sehingga lensa menjadi keruh pada mata dan bisa sembuh dengan operasi keruh. Selanjutnya penyakit glaukoma adalah penyakit karena cairan itu bertambah karena mata bertambah cairan dan bola mata ini tekanannya meningkat sehingga terkena mata, sehingga lensa bola mata ini seolah-olah yang keluar. Selanjutnya diabetiriopati, gangguan pada retina disebabkan oleh penyakit DM, penyakit diabetes mellitus. Retina ini tentu dengan pembuluh darah. Darah akhirnya berdampak pada kerusakan sistem sirkulasi hingga pusat penglihatan. Selanjutnya makula regeneration. Kondisi umumnya ini agak baik di mana daya tengah dari retina itu secara berangsur-angsur akan memburuk. Jadi anak dengan retina deregenerasi ini masih memiliki penglihatan perifer. Seorang anak akan mengalami kurang penglihatan secara jelas yang dilihat oleh objek-objek di bagian tengah di bidang penglihatan. Yang berikutnya retinopatio poraturi dialami oleh bayi yang prematur pada saat ini dilahirkan. Prematur ini memiliki potensi penglihatan yang kurang karena di dalam inkubator terjadi tekanan udara yang tidak signifikan. Kita berlanjut ke bab yang kedua, yaitu penyebab terjadinya kelainan mata dan kelainan mata. Jadi seorang yang dilahirkan tanpa penglihatan cahaya ini disebut buta bawaan sepekundinitas. Generasi anatomis fisiologis akan bergangguan pada organ mata dan fungsi penglihatannya pada makula deregenerasi. Misalnya sudah tua mengonsumsi obat-obatan yang berdampak pada penurunan. Demikian juga penggunaan obat-obatan yang overdosis juga berpengaruh pada kesehatan mata dan organ-organ tertentu. Lalu penyakit apa saja yang menyebabkan kelainan pada mata? Yang pertama diabetes mellitus, hipertensi, optometri, infeksi sistemik, radang konjungtivitas. Yang keenam genetik dan kekurangan vitamin A. Yang pertama, diabetes mellitus adalah penyakit yang sangat berbahaya karena pola hidup, adalah penyakit sistemik. Hipertensi, optometri, penyakit diabetes mellitus ini adalah penyakit berat menahun yang mengenai seluruh bagian tubuh manusia melalui urin, aliran darah. Penyakit ini akan berkomplikasi pada penyakit lain. Pada organ mata akan menyebabkan retinopatria, katarak mata. Kemudian penyakit retinopatria ini semakin meningkat sesuai dengan lamanya penyakit, juga buruknya pengendalian kadar gula dan tingginya kolesterol. DM karena terlalu banyak gula, kurang gerak. Biasanya penderita DM ini akan menyerang pada organ mata, akan timbul katarak. Yang kedua, hipertensi menyebabkan arteriosis. Ini penyempitan buluh darah atau bahkan pecahnya pembuluh darah pada otak, atau gejala eksudasi dan pendarahan retina. Ketika pembuluh darah di otak itu pecah, ketika akan terjadi pendarahan retina dan terjadinya penyumbatan arteri vena centralis retina sehingga terganggunya tingkat penglihatan dari ringan sedang berat. Yang ketiga, optomenopation yaitu kelainan endokrin. Ini menyebabkan kelainan pada mata dan akhirnya menyebabkan kesulitan, kekurangan, bahkan kelebihan
sirkulasi darah dalam tubuh. Misalnya pada kasus hipertiroid akan timbul timbunan lemak di belakang bola mata sehingga menonjol, sehingga kelopak mata ini tidak bisa tertutup rapat. Yang keempat, infeksi sistemik, penyakit mata yang disebabkan oleh virus penyakit yang dibawa oleh serangga jamur yang menyerang selaput mata dan merusak selaput organ mata yang tipis, bahkan dapat menyebabkan penyakit bergulma, tebakan borokulkus, jadi menyerang bagian dalam dan bisa. Yang kelima, radang konjungtiva ini karena infeksi tuberkulosis atau TBC. Karena penyakit kelamin. Yang keenam, kelainan genetik karena perkawinan saudara. Kelainan genetik ini disebut distrofi kornea. Yang ketujuh, kekurangan vitamin A dapat menyebabkan terjadinya gangguan mata. Yang kedelapan, trakoma yang disebabkan oleh benda tumpul, benda tajam, kimia, sinar matahari, listrik yang masuk ke dalam mata. Benda tumpul itu biasanya akibat pukulan, lemparan, tertekan, benda berat, membentur di dinding, atau kecelakaan. Baik, sekian dan terima kasih ibu-ibu dan teman-teman yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sekian dan terima kasih.